Haleluya. Israel dalam rencana keselamatan dari Allah. Untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari para netizen kepada saya, di mana keselamatan yang dibawa oleh Yesus, oleh Kristus, oleh agama Kristen, katanya itu. Terutama jawaban kepada si santri dari Tiongkok. Santri-santri dari Tiongkok makin banyak sekarang yang mengikuti kebotolan daripada si Dogitan. Misalnya, saya akan tetap membicarakan ini dalam konstelasi ilmiah Alkitabiah. Roma 9 ayat 6 ayat. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi dalam pasal 9 sampai pasal 11, Roma 9 ayat 1, 11 sampai 36, Paulus itu membahas persoalan pilihan Israel di masa lalu dan penolakan mereka terhadap Injil sekarang ini dan keselamatan mereka di masa depan. Ketiga pasal yang ditulis untuk menjawab pertanyaan orang Kristen Yahudi, yaitu bagaimana janji-janji Allah kepada Abraham dan juga kepada bangsa Israel tetap berlaku, sedangkan bangsa Israel secara keseluruhan tampaknya tidak memperoleh bagian dalam Injil. Ada 3 unsur dalam pembahasan yang dikatakan oleh Paulus. Itu yang pertama adalah penelitian tentang pilihan Israel di masa lampau. Jadi bagaimana mereka bangsa ini. Dalam Roma 9, Paulus menegaskan bahwa janji Allah kepada Israel belum gagal, karena janji itu tidak pernah meliputi orang yang tidak setia dari bangsa itu. Janji ini hanya berlaku bagi Israel yang sejati, mereka yang setia kepada janji Allah. Kaitannya kenapa kok Pendeta Saifuddin Ibrahim masuk Kristen? Kami, orang-orang di luar Israel, itu sudah dicangkokkan pada Israel yang sudah ada. Jadi kami adalah orang Israel. Kenapa? Karena ternyata orang yang menerima Yesus Kristus ini pasti tambah cerdas, tambah pandai. Dan hati keimanannya itu akan tambah luar biasa dalam hal yang rohani. Nah, itu yang disebut dengan janji itu. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ataupun pasal 17 ayat 19, di kalangan orang Israel senantiasa ada orang yang menerima janji itu. Tetapi Kejadian 17 ayat 19, janji itu ditegaskan lewat turunan Ishak, bukan Ismail di pasal 12. Tetapi harus dari Ishak. Yang terakhir adalah lewat Yesus Kristus. Itulah yang ditulis mulai dari Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada Yesus Kristus itu jaringan silsilahnya tidak pernah putus. Jadi dalam Roma 9 ayat 14 sampai 29, Paulus menunjukkan bahwa Allah berhak untuk berbuat sesuai kehendaknya, baik dengan individu maupun dengan bangsa. Allah berhak menolak Israel jikalau mereka tidak taat, dan berhak untuk menunjukkan belas kasihan kepada bukan orang Israel dan menawarkan keselamatan itu kepada mereka jikalau dikehendakinya, yaitu orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya menerima Yesus Kristus itu adalah sebuah panggilan Tuhan. Maka dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi seperti Tuhan itu menunjuk jidat saya, katanya, Saifuddin, ataupun siapapun yang murtad meninggalkan keyakinan iman Islamnya menjadi pengikut Yesus Kristus sesuai dengan ayat itu.
Kemudian bagian penting dari buku Roma, Paulus menganalisis penolakan Israel terhadap Injil saat ini dan kegagalan mereka untuk menanggapi Kristus disebabkan oleh suatu keputusan ilahi tanpa syarat. Tetapi karena ketidakpercayaan dan ketidaktaatan mereka sendiri, ini masalahnya. Penolakan sama dengan Anda semua yang menghina ataupun menolak Kristus. Artinya menolak keselamatan itu. Sebab keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada selamat. Walaupun namanya selamat, tidak akan selamat. Kenapa? Karena hanya ada di dalam Yesus Kristus. Akhirnya menerangkan di dalam Roma 11 bahwa penolakan Israel hanya bersifat sebagian dan sementara. Akhirnya mereka akan menerima keselamatan Allah dalam Kristus. Ada beberapa tahap dalam argumentasi yang kita baca di dalam Roma. Karena memang ternyata bahwa orang-orang Yahudi juga banyak yang menerima Yesus Kristus di sini. Bisa jadi karena perkawinan atau bisa jadi orang-orang Yahudi itu didatangkan akhirnya menjadi Kristen di Amerika. Emang banyak, bahkan pengacara saya, David Hagigi, orang Yahudi. Tetapi untuk masalah agama tidak ketahuan apakah dia itu, karena tidak menampakkan. Meskipun di beberapa acara-acara tertentu, Hagigi datang ke gereja. Lawyer imigrasi nomor 1 di California, David Hagigi. Karena dia yang menemani saya ketika saya menyampaikan deklarasi keinginan saya untuk menjadi orang Amerika. Dan diterima dalam waktu singkat. Saya tidak perlu bertahun-tahun. Hanya 6 bulan langsung diterima. Dan itu pun karena polisi Indonesia datang mau mengambil paksa untuk dibawa ke Indonesia. Sekali lagi saya bersyukur berada di negara ini, kalau tidak ngek dalam penjara Saifuddin Ibrahim ini. Hal yang kelima yang akan saya sampaikan, Allah belum menolak Israel yang sejati karena dia tetap setia kepada kelompok sisa yang tetap setia kepadanya dengan menerima Kristus seperti yang saya katakan tadi. Saya ketemu dengan di Washington itu orang Yahudi dan langsung saya ngomong tentang Alkitab dan dia kagum. Anda menguasai Alkitab, padahal ya tema itu yang sudah saya kuasai. Tentang kenapa Israel itu dipilih Allah, kenapa kita harus mendukung Israel. Ya karena bagian rohaninya itu. Kami tidak setuju dengan apa yang dilakukan Israel sampai menghabisi orang Hama itu sampai 55.000 orang ngek di tempat. Kenapa? Karena mau menghukum si Hama ini. Karena dia yang menolak sejak solusi 2 negara. Dia di Gaza menolak dan mengirim bom ke Israel itu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Maka dihabisin itu di Gaza ini. Dan orang-orang Arab disuruh keluar semua. Di sana ada masih 1,5 juta orang Arab yang masih tersisa dengan kehidupan dan kelaparan dan kiriman roket-roket ke sana itu, rudal-rudal ke sana itu membuat mereka ngek dan hancur seluruh kota itu. Nanti setelah hancur baru dibangun kota baru. Dan orang-orang Israel dan orang-orang di Gaza boleh tinggal bersama nanti dengan bangsa Yahudi. Itu kan karena mereka adalah kekerasan terus yang dilakukan oleh bangsa itu. Sekarang ini Allah mengeraskan hati sebagian besar orang Israel karena mereka tidak mau percaya kepada Kristus.
Mereka tetap percaya dengan keyakinan nenek moyangnya itu, dengan undang-undang dan hukum, sementara Yesus menawarkan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Artinya jangan keraskan hatimu. Kemudian Allah telah mengubah pelanggaran Israel, yaitu penyaliban Kristus, menjadi kesempatan untuk memberitakan keselamatan kepada seluruh dunia, yang juga ditentang oleh si mata sipit ini, seperti Dondi Tan, Felix Yao, Irene Handono yang terkenal itu. Dan semua mereka akan menemukan tunggang langgang, tunggang balik hidupnya, karena dia telah meninggalkan keselamatan yang diberikan, yang ditawarkan oleh Kristus Yesus. Selama masa ketidakpercayaan Israel nasional yang sekarang, keselamatan perseorangan baik Israel maupun bukan Israel tergantung pada iman kepada Kristus. Jadi nggak bisa. Apalagi Kristen progresif. Asal semua orang itu berbuat baik, pasti masuk surga. Palelo. Kisah para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya bisa selamat, hanya nama Yesus Kristus. Next, kepercayaan dalam Yesus Kristus oleh sebagian bangsa Israel akan terjadi di masa depan, yaitu Roma 11 ayat 25-29. Jangan sok pintar kalian. Bangsa Yahudi belum akan datang dan percaya kepada Yesus sampai seluruh bangsa itu datang kepada Yesus, barulah Israel malu sendiri. Dan akhirnya seluruh Israel akan terima Yesus. Itu maksudnya. Nanti buka sendiri. Karena saya tidak mengajar ayat, tetapi mengajar konsep keselamatan itu, bahwa Anda dan siapapun, termasuk bangsa Indonesia, kalau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Indonesia akan damai sejahtera. Tetapi kalau mereka masih mengeraskan hati dan mengatakan bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan, kamu makin tersesat di jalan tol. Next, maksud Allah yang sungguh-sungguh ialah menunjukkan belas kasihan kepada semua bangsa, Yahudi dan bukan Yahudi, dan menerima semua orang yang percaya pada Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Ini tiba-tiba si Dogitang nentang, mana ada keselamatan, inilah itu keselamatan dalam Quran itu sama dengan keselamatan Yahudi oleh karena pertobatan. Sebesar apa pertobatan kamu? Lu aja mulutmu masih ngerokok, itu namanya bertobat. Kalau kamu di Muhammadiyah, saya tempeleng mulutmu itu. Nah, itu ditulis dalam Roma 11 ayat 30-36, Roma 10 12-13, Roma 11 20-24. Nah, perspektif beberapa hal yang menonjol di dalam 3 pasal di dalam kitab Roma ini, pembahasan mengenai Israel ini tidak terutama menunjuk kepada hidup dan kematian kekal perseorangan setelah kematian jasmani. Sebaliknya, Paulus membahas urusan Allah dengan bangsa-bangsa dan umat manusia secara historis, yaitu haknya untuk memakai bangsa-bangsa dan orang-orang tertentu sesuai dengan kehendaknya, misalnya pemilihan Yakub bukan Esau. Kenapa memilih Saifuddin Ibrahim? Bukan teman-teman saya yang satu letting dengan saya, yang lebih pintar dari saya. Bukan itu. Tetapi ini adalah rahasia ilahi, sehingga setiap orang yang dipilihnya itu akan mengalami berbagai macam keadaan.
dan saya yang terpilih, itu sama dengan menerima nasib untuk menjadi seorang penginjil, untuk menerima janji seperti itu, bahwa saya akan dikejar-kejar. Sama dengan Paulus juga dikejar-kejar sampai ngek. Apalagi Paulus itu keadaannya seperti itu, berarti dia itu anak sulung. Nah, Saifuddin ini, Ibrahim adalah anak sulung, anak lelaki pertama yang lahir dari wanita itu. Maka saya adalah anak sulung, dikejar oleh sakit, penyakit, dikejar oleh kegagalan, dikejar oleh hantu blau, dikejar oleh ngek. Ngek itu hampir berkali-kali, tetapi selalu selamat. Bahkan orang terdekat saya mengatakan bahwa saya akan ngek tahun ini. Tapi nggak ngek juga. Masih selamat sampai sekarang. Bahkan saya menduga bahwa ketika saya ditangkap oleh polisi, masuk penjara, oh ini nih, umur 53 tahun waktu itu. Inilah waktunya akhir dari hidup saya. Tetapi di dalam penjara bisa hidup. Bahkan bisa bertahan. Bisa mendapat uang yang banyak di dalam penjara. Dan saya bisa mengatur bagaimana hukuman 4 tahun ini. Dengan satu mukjizat yang luar biasa, saya terus menginjil dalam penjara. Akhirnya apa? Bukan 4 tahun hukuman saya, hanya 1 tahun 4 bulan, dikeluarkan secepat-cepatnya. Inilah yang dimaksud pemilihan Tuhan atas hidup saya. Tanpa saya harus merasa sombong, membesarkan hati dengan apa yang saya lakukan. Ini maksudnya, saudara-saudara. Apa yang dilakukan dengan tujuan untuk mendirikan dan memakai bangsa dan bangsa Edom, keturunan mereka, pemilihan tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan nasib kekal mereka secara perseorangan yang berkaitan dengan keselamatan atau hukuman. Tetapi bagaimana semua Anda, semua orang Kristen dipakai Tuhan dengan cara yang unik. Entah dengan harta kekayaanmu, pakai untuk melayani. Dengan talenta yang Anda miliki, pakai. Jangan sampai Anda mundur ataupun cuek. Gunakan harta kekayaanmu itu untuk pelayanan. Pokoknya ialah bahwa Allah berhak untuk memanggil dan memberikan tanggung jawab kepada oknum atau bangsa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, Tuhan telah memilih Anda, memilih saya dan saudara untuk menjadi bagian integral dari seluruh zaman ini di akhir. Selanjutnya, saudara-saudara, bahwa Paulus mengungkapkan kepedulian yang tak berkeputusan dan kesedihan yang sangat untuk bangsa Israel dengan menangisi bangsa ini. Kenyataannya bahwa Paulus berdoa supaya orang sebangsanya diselamatkan menunjukkan bahwa Paulus tidak percaya bentuk teologi predestination yang mengajarkan bahwa semua orang sudah ditentukan dari semula untuk ke sorga atau ke neraka sebelum mereka lahir. Karena sebelum mereka lahir sudah ditentukan. Bukan itu. Tetapi kehendak Allah itu akan terjadi ketika bertumbuh sesuai dengan kemampuan roh dan jiwanya tumbuh sesuai waktu itu. Sebaliknya, keinginan dan doa Paulus yang sepenuh hati ini mencerminkan kerinduan Allah bagi orang Yahudi untuk diselamatkan. Mengenai ratapan Yesus serta penolakan keselamatan Allah oleh Israel, tidak pernah mengajarkan bahwa beberapa orang telah ditentukan untuk masuk neraka sebelum lahir, seperti yang diajarkan oleh Islam. Sakiyun wa sa'idun, bahagia, sengsara atau bahagia itu sebelum procot itu sudah ditentukan. Enggak begitu, Bung.
tu'mina bil khairi was syarri, percaya kepada baik dan buruk, itu ditempatkan sebagai iman yang rukun iman yang keenam. Unsur selanjutnya yang paling penting dalam seluruh pembahasan saya ini adalah masalah iman, keadaan rohani yang terhilang dari sebagian besar orang Israel tidak ditentukan oleh suatu keputusan Allah yang sewenang-wenang, tetapi datang sebagai akibat ketidaksetiaan, ketidaksediaan, ketidaksukaan mereka untuk tunduk pada rencana keselamatan melalui iman kepada Kristus. Jadi mereka tidak percaya kepada Yesus, maka imam-imam itu yang memerintahkan untuk disalibkan. Setelah mereka melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, jalan di atas air, orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang sakit sembuh, lumpuh berjalan, orang mati hidup lagi. Cukup dekat hidup. Keluar Paulus. Keluar Petrus, sini kau. Lazarus sudah 4 hari ngek. Setelah dibukakan batu penutup kubur itu, buka dia berjalan, tak. Udah 4 hari, sudah mulai bau badannya. Sembuh. Apa yang saya nikmati dalam rohani saya hampir 20 tahun menjadi orang Kristen ini adalah kesaksian keajaiban Tuhan yang saya pilih itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi akibat ketidaksetiaan Anda di dalam iman, maka rencana keselamatan itu harus melalui Yesus Kristus. Roma 9 ayat 33, Roma 10 ayat 3, Roma 11 ayat 20. Akan tetapi ada banyak orang bukan Yahudi menerima jalan iman dan mencapai kebenaran melalui iman. Mereka taat kepada Allah, entah sukunya apa, orang Indonesia kah, orang Cina, orang Jawa. Seluruh bangsa mereka taat kepada Allah melalui iman menjadi anak-anak Allah yang hidup. Hal ini menggarisbawahi pentingnya ketaatan yang datang oleh iman. Imanlah yang bekerja di situ. Pokoknya percaya saja. Ada hubungan dengan panggilan dan pemilihan Allah, dan pengharapan masih ditawarkan kepada bangsa Israel jikalau mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Tawaran tetap ada, tetapi bangsa Israel menolak. Tetapi dia melihat bagaimana negara-negara Kristen itu selalu mendukung Israel. Kenapa mendukung? Misalnya Donald Trump, kenapa mendukung? Karena ikatan rohani terhadap bangsa Israel ini, yaitu terhadap kitab Perjanjian Lama berlanjut kepada Yesus Kristus. Kitab Perjanjian Baru ini menggambarkan hubungan yang indah karena Yesus Kristus. Artinya kami tidak bisa selamat kalau bukan dari bangsa Yahudi. Nah, dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 22, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Demikian pula orang percaya bukan Yahudi yang kini merupakan sebagian dari gereja Allah diingatkan bahwa mereka juga berhadapan dengan kemungkinan yang sama, yaitu terputus dari keselamatan. Oleh karena itu, seperti halnya bangsa Israel, mereka harus dengan tekun terus hidup dalam iman dengan ketakutan, dengan bergetar, sungguh-sungguh takut, sungguh-sungguh ada tawadhu, tunduk. Nah, peringatan itu masih berlaku saat ini sampai
seketika Paulus menulisnya waktu itu. Alkitab adalah penuh dengan perjanjian mengenai pemilihan Israel dengan penerimaan mereka akan Mesias. Pemulihan ini akan terjadi pada akhir kesengsaraan besar, tepat sebelum Kristus kembali untuk kedua kalinya. Jadi kalau sekarang ini terjadi penganiayaan kekristenan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, bagaimana orang Kristen gerejanya dirusak, bagaimana orang-orang Kristen ini dianiaya, bagaimana gereja-gereja orang-orang ibadah digeruduk oleh Muslim, bahkan yang terakhir ini di Padang, Sukabumi, ataupun di Depok, pelarangan tempat ibadah ini. Ini hanya bagian dari yang saya ceritakan ini. Nggak perlu takut ataupun nggak perlu ribut ataupun seperti saya membuat video-video saya beberapa hari ini dengan mengutuk, memaki-maki. Itu sudah saya maklumi sebagai bagian dari rencana keselamatan ini. Sebelum dia kembali akan banyak penganiayaan. Bahkan di Yohanes 16 ayat 2, kamu akan dikucilkan, akan datang waktunya, dan saat sekarang ini tiba, bahwa orang yang mengekin kamu itu akan ngek, dan dikatakan ini bertakwa kepada Tuhan kita. Alhamdulillah. Bahkan Nabi itu bilang, barang siapa yang bisa menghabisi nyawa satu Yahudi dan satu Kristen, dia akan dilayani oleh 72 bidadari cantik. Terima kasih untuk perhatian, dan kembalilah donditan para mualaf ini untuk percaya dengan apa yang saya omongkan, dan cara saya menyampaikan ini itu kajian terhadap 3 pasal dalam Roma saja. Belum lagi lu mah jangan dipotong-potong, donditan. Mau debat dengan saya, kecil. Tuhan Yesus memberkati.